Pak Victor dulu. Segel juga enggak lah, tapi bahasanya kasih tanda aja. Ini mau sampai netral atau sini? Kasih tanda lah. Kalau mau harus lapor dulu lah. Masuk sini Kak, Mas Agus. Ya. Tapi selesai dulu di desinfektan dulu. Nah, nanti baru tes. Ini Pak, besok kan dulu barang dulu. Ya. Kewenangannya seperti apa? Ya, jadi memang ini kan inilah ada juga yang bekerja bersama dengan mereka Pak. Akhirnya inilah muncullah bisnis itu kan. Ya. Jasa pembungkusan barang ini. Makanya kalau kita ketemu barang seperti ini, siapa pembawanya? Kamu dulu, kalau nggak ketemu pembawanya bisa dari kemarin, kamu tersangkanya dulu. Nah, akhirnya kerjasama dengan imigrasi juga bagus. Imigrasi di foto sekarang, foto sama imigrasi itu mencocokkan mana orang yang kita lihat CCTV ketemu. Untungnya ada standar penyerahan KTP, kopi dan nomor handphone. Nomor handphone itu lah maksudnya tracking. Nah, yang punya alat tracking itu kami cuma sebatas mana? Yang punya tracking itu sampai saat ini kalau baru saya tanya, cuma pun dari orang juga nggak tahu nggak mau Pak, ini udah sampai keluar aja udah kita tidak mudah. Nah itu nggak kewenangan kita, makanya itu kembali lagi waktu dari sana pemulangan dari sana paling tidak berarti konsulat, BP2 TKI. Nah, itu nggak kewenangan kita. Kita kan posisi IQ di sini menerima aja nih. Ya maksudnya ketika barang itu masuk, Ya. Bapak mewajibkan ya ini kalau tidak ada pemiliknya jangan dilewatkan. Prinsip kita sama aja Pak. Kita mau seperti itu nanti yang mengelola ini siapa? Kita juga senang hati. Kalau juga kita malah lebih senang hati tuh. Berarti PLBN harus memikirkan ada lagi kan ini contoh ya Pak ya. Iya Pak ilustrasinya. Kalau di penerbangan, Kargo lah. ya kalau penerbangan berarti airline itu yang bertanggung jawab terhadap barang itu. Dia punya kargo. Kalau laut berarti shipper itulah kapal itu bertanggung jawab dengan pergudangan. Kalau kita kan belum. Yang membawa itu putus di sana. Di sini cuma yang punya pengelolaan PLBN saja. Nah ini ide ini Pak. Tapi takutnya begini, hal-hal seperti itu nanti dimanfaatkan orang-orang di sini semua, pengakuan sini semua. Mudah Pak. Mudah sekali kami melewatkan itu Pak. Setelah sadar tugas di sini, saya melihat dengan sendirinya. Ternyata nggak gampang kerja di sini Pak. Oh, iya. Gampang lewat tapi nggak gampang kita kerja di sini. Iya. Ya. Sama di narkoba juga ngomong. Waduh berarti tugas kampus ini. Pak Bapak ingat di mana nih Pak? Saya bilang. Bapak kan pernah sering tugas ke luar negeri di mana? El Paso. Ah itu lah. Perbatasan di Amerika, Meksiko. Ya kayak gitu. Penjelasan sedikit terkait kegiatan pagi hari ini, Dan. Oh, baik, terima kasih. Untuk kegiatan hari ini merupakan kegiatan Pilar Antikro dan CIHUS bersama TNI Polri melaksanakan apel gabungan untuk mensterilisasi PLBN sehingga PLBN menjadi role model bagi PLBN yang lain. Kemudian sterilisasi ini juga berfungsi mengeliminir kegiatan calo-calo atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk masuk ke PLBN. Dan pada saat pandemi COVID ini, sterilisasi sangat penting untuk memilih PMI-PMI yang diduga terpapar COVID, bisa kita pisahkan, demikian. Tadi saya dengar ada ini terkait mobil-mobil yang dari Malaysia ini yang masih ada di sini,
gimana ini Dan? Untuk lebih enak dipandang sebenarnya Pak, untuk enak dipandang kami akan memindahkan mobil-mobil yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, baik itu pemiliknya yang dari Indonesia maupun Malaysia, yang karena tidak ada surat-surat roteknya akan kami pindahkan ke tempat yang lebih tepat sehingga tidak merusak pemandangan yang ada di PLBN ini. Ya, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan apel bersama, apel gabungan yang diikuti oleh Forkopimda dan Pilar Anti-Com stakeholder lainnya melaksanakan apel bersama di PLBN Anti-Com, yaitu salah satu wujud daripada kami petugas yang ada di Anti-Com untuk dalam rangka pencegahan penyebaran COVID di khususnya di Anti-Com. Seperti kita ketahui, saat ini memang wilayah kita Anti-Com ini saat ini sedang dihuni warga-warga kita yang pulang dari Malaysia, di mana sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh para pimpinan kita di atas, bahwa warga negara kita yang pulang dari Malaysia saat sekarang ini wajib untuk melaksanakan isolasi di Anti-Com sampai dengan pelaksanaan swabnya, dan ketika hasilnya nanti sudah ada, kalau memang dinyatakan positif, kita akan tindak lanjuti. Namun untuk sementara ini kita masih laksanakan isolasi di karantina KKP Anti-Com. Namun ketika warga kita nanti hasil swabnya negatif, kita akan kembalikan lagi ke daerah mereka masing-masing. Untuk jasa travel, pengurus-pengurus PMI ini apakah masih diperbolehkan ke dalam atau memang menunggu di luar saja untuk sementara? Ya, untuk travel ataupun angkutan yang akan digunakan oleh warga kita ini memang jujur ya, untuk sementara ini khusus untuk mengangkut warga negara kita yang pulang dari Malaysia ini ya belum ada, secara khusus belum ada, ataupun bis belum ada sampai saat ini. Hingga saat ini ya kita masih menggunakan jasa-jasa travel. Namun untuk saat sekarang ini jasa-jasa travel itu ya menunggu di luar areal PLBN Anti-Com. Jadi travel kita tertibkan, tidak bisa masuk lagi ke wilayah PLBN Anti-Com. Penjelasan sedikit Pak terkait kegiatan pagi hari ini Pak di PLBN. Ya, terima kasih media yang meliput ya. Hari ini kita instansi terkait yang ada di PLBN Anti-Com mengadakan apel sterilisasi dan pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka pandemi COVID-19. Apel ini terlebih lagi sebenarnya untuk sterilisasi keamanan ketertiban di PLBN di saat mulai meningkat lagi arus kembali dari PMI, pekerja migran Indonesia ataupun TKI kita. Nah, dengan diadakannya apel ini diharapkan suasana walaupun ada peningkatan arus kembali PMI kita yang juga baru berlakukan isolasi terhadap PMI yang dikembalikan dari Malaysia, sehingga kita bersama-sama di sini bisa menjamin kegiatan tersebut berlangsung dengan baik, dengan lancar dan tidak ada kendala lah ya, sehingga dengan koordinasi yang baik bisa saling cepat kerjasamanya lintas instansi.
Demikian, Pak. Untuk barang-barang PMI sendiri bagaimana Pak penanganan? Ya, Barang-barang untuk PMI. barang-barang tentu dilakukan proses pertama desinfektan oleh PLPN dan karantina kesehatan. Terhadap barang-barang setelah dilakukan desinfektan, baru dilakukan pemeriksaan clearance di bea cukai. Dan terhadap orang tentu setelah juga melalui proses desinfektan juga, kemudian di dokumentasi ataupun segala dokumen pemulangannya diproses di imigrasi dan barang-barangnya diproses di kepabeanan atau bea cukai. Apakah ada biaya masuk untuk barang-barang yang bawaan PMI yang melebihi daripada 500 US dollar? Tentu ketentuan kepabeanan terhadap pelintas ataupun terhadap PMI kita yang masuk atau kembali dari Malaysia dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, bila sepanjang hanya memang barang pindahan atau barang-barang keperluan pribadi dirinya, tentu itu dianggap sebagai personal use namanya, ya, dan itu tidak dipungut biaya masuk ataupun tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Namun bila ada barang-barang yang pantas atau barang-barang yang lebih dianggap sebagai barang penumpang ataupun barang pindahan, nah itu dimungkinkan nanti dinilai itu, tapi bisa dibuktikan apakah ada faktur harganya dan sebagainya. Namun secara umum pekerja kita yang memang bekerja di sana tentu dia membawa rezeki dari sana. Nah ini yang perlu diperhatikan. Kita juga sudah menyampaikan informasi bahwa terhadap pembawaan uang mungkin yang kalau tidak melalui rekening agar diinformasikan, agar diberitahukan, karena ada ketentuan dari Bank Indonesia tentang pembatasan pembawaan uang dalam bentuk tunai. Demikian. Berapa ratus juta itu pembatasannya Pak? Pembatasannya itu setara dengan 100 juta rupiah. Itu harus diberitahukan saja, ya. Jangan tidak diberitahukan. Untuk perhiasan Pak, barang perhiasan? Kalau itu sama dengan barang bernilai lainnya. Jadi itu melihat tadi ketentuan yang Bapak sampaikan, di luar atau lebih dari pembebasan atau pembatasan yang 500 US dollar. Migrasi dari pihak migrasi sendiri untuk PMI yang keluar secara resmi dan tidak resmi, bagaimana penanganannya? Penanganan dari pihak imigrasi tetap kami bekerja sama dengan SEQ yang ada dan stakeholder yang ada di PLPN. PMI yang melalui jalur resmi tetap melakukan protokol kesehatan, dan baik itu PMI yang lewat jalur-jalur tikus tetap melakukan protokol kesehatan, dan kami tetap melakukan pendataan baik itu dari PMI yang tidak mempunyai dokumen. Kami tetap telusuri identitas mereka. PMI yang resmi tetap juga begitu juga Pak. Berarti yang PMI yang tidak memiliki dokumen surat lengkap untuk keluar itu hanya diambil data nama-nama saja kan? Salah satunya harus menunjukkan identitas mereka, apa dari KTP, kartu keluarga atau akte lahir. Kalau kosong sama sekali tetap kami telusuri keluarganya di mana.